'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Rafael Struijk bocorkan asisten pelatih timnas Indonesia bakal ke Belanda cari pemain diaspora. Ja, in het begin was het toch best rustig op zich. Ik werd wel af en toe herkend. Maar zoals ik zei, na die 2 interlands, want mijn vader was toen ook gekomen, gingen we na die 2 interlands gingen we even uit eten in een mall. Kan je gewoon niet rondlopen, nee? Nee. But now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad. Ya, pemain naturalisasi Rafael Struijk mengungkapkan asisten pelatih timnas Indonesia berencana ke Belanda untuk mencari pemain diaspora. Seperti diketahui, kabar timnas Indonesia akan menambah pemain naturalisasi baru ramai berhembus belakangan ini. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut pihaknya tengah mengurus proses naturalisasi beberapa pemain keturunan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia senior. Beberapa lagi diproses, komentar Arya Sinulinga menjawab pertanyaan netizen soal pemain keturunan. Yang teranyar, pemain keturunan Rafael Struijk yang membocorkan bila timnas Indonesia dalam proses mencari pemain diaspora. Rafael Struijk mengaku belum lama ini berkomunikasi dengan asisten pelatih skuad Garuda yang menyatakan ingin ke Belanda. Kebetulan saya berkomunikasi dengan asisten pelatih timnas beberapa hari yang lalu. Mereka ingin datang ke Belanda, katanya mereka mencari lebih banyak pemain yang seperti saya, yang saya dengar. Jadi saya pikir dia akan datang. Kata pemain ADO Den Haag tersebut dalam wawancara bersama Om Rob West pada Jumat. Andai hal itu benar terjadi, maka timnas Indonesia berpotensi ketambahan amunisi untuk menghadapi agenda selanjutnya. Diketahui timnas Indonesia memiliki 2 agenda penting dalam waktu dekat, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Media Vietnam bingung, timnas Indonesia belum TC 14 hari jelang Piala AFF U23 2023. Ya, media Vietnam bingung, timnas Indonesia U23 sampai hari ini belum menggelar training camp atau TC jelang Piala AFF U23 2023. Padahal laga pertama timnas Indonesia U23 di turnamen tersebut tinggal 14 hari lagi. Piala AFF U23 2023 akan digelar di 2 kota di Thailand, yakni Rayong dan Chonburi pada 17 sampai 26 Agustus 2023. Indonesia berada di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Tim Garuda Muda akan memulai perjuangan kontra timnas Malaysia di Rayong Provinsi Stadium pada Jumat 18 Agustus nanti, dan 2 hari berselang pasukan ST itu akan menghadapi Timor Leste. Sementara di grup A ada tuan rumah Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sedangkan grup C terdiri dari juara bertahan Vietnam, Filipina, dan juga Laos. Hanya juara grup serta 1 runner-up terbaik yang berhak melaju ke semifinal. Anehnya, sampai kini pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong belum melakukan pemanggilan pemain, imbasnya TC pun belum bisa dilakukan hingga saat ini. Kabarnya STI sampai sekarang masih terkendala izin dari klub untuk melakukan pemanggilan pemain. Klub keberatan melepas pemain karena jadwal turnamen ini bentrok dengan BRI Liga 1 2023-2024. Selain itu, Piala AFF U23 2023 tak masuk kalender resmi FIFA, sehingga tak ada kewajiban klub untuk mengizinkan pemain bergabung ke dalam timnas. Ya, penolakan klub melepas pemain secara tersirat dibenarkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, namun dia yakin STY sudah mengantisipasinya. Soal pemain yang dipanggil, ya silahkan hubungi pelatih Shin Tae-yong. Saya sendiri mengetahui situasinya, tapi pelatih Shin Tae-yong yang lebih berhak untuk berbicara lebih spesifik. Pelatih Shin juga tahu pemain mana yang akan dimainkan, dilepas oleh klub, dan pemain mana saja yang tidak akan disetujui, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Erick menyebut pemanggilan pemain akan berdasarkan negosiasi antara federasi dan klub. Meski begitu, dia berharap klub-klub bersedia untuk melepas pemain yang dibutuhkan agar ST bisa membawa kekuatan terbaik. Akan ada pembicaraan antara klub dan timnas U23, tapi kami tidak ingin menekan klub, kata Erick. Kondisi tersebut menjadi sorotan media Vietnam Soha. Media tersebut bingung timnas Indonesia U23 belum juga melakukan persiapan sampai sekarang. Padahal waktu pertandingan tinggal 2 pekan lagi. Berbeda dengan timnas U23, Vietnam sudah mulai persiapan sejak 29 Juli. Meski begitu, kendala timnas Vietnam U23 juga tak berbeda jauh dengan tim Garuda Muda. Pelatih Hoang Antoine juga dipusingkan dengan aksi beberapa klub yang masih menahan sejumlah pemain. Hingga kini, dari 27 nama yang dipanggil, hanya 16 pemain yang hadir dalam pemusatan latihan.
Dalam beberapa hari terakhir, pelatih Wang Antuan masih kekurangan pasukan. Nama-nama penting seperti Quat Van Kang, Din Xuantien, Nguyen Van Truong itu masih bertugas di klub. Jadi mereka akan bergabung dalam beberapa hari ke depan, tulis Soha. Dan di informasi bola yang selanjutnya, Sinteyong curhat sulitnya mencari pemain bagus untuk timnas Indonesia. Belum ada yang menonjol. Ya, Sinteyong curhat sulitnya mencari pemain bagus untuk timnas Indonesia. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu tak ada pemain yang menonjol hingga kini. Sinteyong sedang sibuk untuk mencari pemain untuk timnas Indonesia senior ataupun tim U23, sebab dirinya juga dipercaya untuk melatih timnas Indonesia U23 yang akan melalui Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Belakangan Sinteyong terlihat warawiri menyaksikan laga-laga Liga 1 2023-2024. Yang terbaru dirinya turut hadir dalam laga pekan ke-6 antara Dewa United kontra Persis Solo di Indomie Arena Tangerang pada Jumat 4 Agustus 2023 sore. Memang saya sedang mencari pemain baru, tapi sampai saat ini masih belum ada yang menonjol, kata Sinteyong. Meski begitu, Sinteyong tidak kehilangan asa melihat hal ini. Dia meyakini bahwa akan ada pemain baru yang nantinya menembus skuad Garuda, julukan dari timnas Indonesia untuk memberikan persaingan kepada mereka yang sudah ada. Media Vietnam Sohadat VM menilai taktik timnas Indonesia melakukan naturalisasi dipersiapkan untuk menghadapi Vietnam nantinya. Timnas Indonesia menambah banyak pemain naturalisasi untuk menghadapi tim Vietnam dalam turnamen besar. PSSI telah menerapkan prosedur naturalisasi untuk banyak pemain yang bermain di Eropa guna meningkatkan kekuatan timnas dan menghadapi turnamen Asia dan kualifikasi Piala Dunia, tulis Sohadat VM. Selama ini, media Vietnam Sohadat VM memang getol menyoroti penampilan timnas Indonesia maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan skuad Garuda. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam memang menjadi viral bagi timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara selain Thailand dan juga Malaysia. Turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can